Siap, Bu. Ya, sudah. Oke, selamat datang di room 2, Bapak dan Ibu. Jadi room ini itu kita akan membahas atau berdiskusi mengenai tata cara pelaporan SPT untuk penghasilan atas usaha yang omsetnya tidak melebihi dari 4,8 miliar dalam setahun. Yang dikenakan PPh final itu 0,5% dan atau biasanya familiarnya itu adalah pajak atas UMKM. Nah, jadi Halo. Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang merasa, oh saya karyawan atau saya pekerjaan bebas, maka bisa untuk pindah sesuai dengan room yang disebutkan sebelumnya. Nah, perkenalkan nama saya Bramanto yang akan bertindak sebagai moderator pada room ini. Nah, nanti setelah kita mendengarkan penjelasan atau pemaparan dari narasumber kita, Ibu Diana, nah kita bisa lanjutkan dengan berdiskusi melalui sesi tanya jawab. Dan apabila Bapak dan Ibu misalnya ada pertanyaan, bisa langsung untuk menulis di kolom chat room. Nah, oke, selanjutnya saya akan terlebih dahulu membacakan CV dari narasumber kita, Ibu Diana Herawati. Nah, saya izin untuk share screen CV-nya. Sorry. Nah, oke. Jadi narasumber kita pada pagi hari ini Ibu Diana Herawati dengan izin praktiknya konsulan pajak tingkat C atau sudah tingkat internasional ya Ibu Diana. Jadi usia Ibu Diana 33 tahun dan berikut ada nomor handphone dan alamat email. Mungkin bisa dicatat untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, pendidikan dari beliau adalah S1 akuntansi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Nah, pengalaman pekerjaannya Bu Diana ini bergabung di kantor konsulan pajak Pentatrust dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 dengan posisi Associate Manager. Kemudian kantor konsultan pajak dan IT, HL Consulting dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Kemudian yang terakhir adalah kantor konsultan pajak dan IT Namastex tahun 2022 sampai sekarang ya Ibu Diana. Dan beliau sebagai founder atau tax director. Nah, jadi pengalamannya sudah banyak nih ya, kurang lebih dari 10 tahun ya Bu Diana. Nah, Bu Diana juga aktif mengajar di Universitas Widya Mandala Surabaya, mengajar privat, kemudian Widya Kartika Surabaya, dan di Petra Surabaya. Dan terakhir menjadi pengurus IKPI Cabang Surabaya, si Pendidikan dan Pengembangan Berkelanjutan tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Nah, ini pengalamannya sangat banyak sekali nih, Bu Diana. Nah, mumpung narasumbernya pengalaman banyak, Bapak Ibu bisa bertanya, mumpung gratis juga nih, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mendengarkan pemaparan materi. Semoga sesi ini diberikan kelancaran ya, koneksinya selalu lancar. Nah, kepada Ibu Diana, waktu saya persilakan, Bu. Oke, terima kasih Pak Bram. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan menjadi fasilitator untuk membahas SPT tahunan tahun pajak 2021 khusus untuk pengusaha UMKM.
Saya izin share screen dulu. Jadi yang saya share ini nanti lebih ke arah teknis ya. Lebih ke arah teknis ke pengisian SPT tahunan orang pribadi untuk wajib pajak UMKM. Wajib pajak UMKM ini diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Jadi atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai PPh final dengan tarif sebesar 0,5%. Setengah persen ya dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk mempunyai usaha sendiri dengan omsetnya di bawah 4,8 M, wajib membayar PPh-nya 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Oke, jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilannya itu 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi, 4 tahun bagi wajib pajak bentuk badan, koperasi, persekutuan, komanditer atau firma, ini misalnya CV ya. Lalu 3 tahun bagi wajib pajak badan bentuknya PT. Jangka waktu dihitung sejak wajib pajak terdaftar atau sebelum berlakunya PP ini. Nah, perlu diketahui tidak semua penghasilan yang Bapak Ibu peroleh itu bisa dikenakan tarif pajak yang 0,5%. Jadi ada batasannya ya. Jadi ada beberapa penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak PP 23. Yang pertama penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini misalnya dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, dan lain-lain. Lalu yang kedua penghasilan dari luar negeri. Yang ketiga, penghasilan yang dikenai PPh final, misalnya sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lain-lain yang diatur berdasarkan PP. Ini termasuk juga yang jual properti ya. Jual properti masuknya di sini. Lalu yang keempat, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Ini nanti saya lebih bahas detailnya waktu di SPT ya. Karena nanti di SPT tahunan kita nanti bisa melihat penghasilan mana aja sih yang tidak termasuk yang PP 23 ini. Nah, tata cara pengisiannya SPT tahunan 1770. Jadi Bapak Ibu login dulu lewat web djponline.pajak.go.id. Nanti masukkan NPWP Bapak Ibu, lalu masukkan password DJP online Bapak Ibu, lalu masukkan kode keamanan sesuai petunjuknya. Tinggal diketik aja lalu klik login. Nah, nanti kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik lapor. Waktu klik lapor itu nanti kita pilih yang e-form. 1770 untuk yang UMKM kita pilihnya yang e-form ya. Setelah pilih e-form, nanti ada pertanyaan apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Tinggal klik ya. Lalu nanti kita download e-formnya ya. Nah, nanti ada pilihannya, tahun pajak Bapak Ibu tolong nanti pilih yang tahun 2021 karena sekarang kita kan Maret 2022, berarti kan kita harus melaporkan SPT tahunan tahun pajaknya 2021. Status SPT-nya normal, media pengiriman token terserah Bapak Ibu mau ke email atau ke nomor handphone. Lalu nanti kirim permintaan, lalu tinggal di-download e-formnya. Nah, nanti jangan lupa waktu membuka e-form, kalau kesulitan nanti klik kanan open with, nanti ada Adobe Acrobat Reader DC. Kalau Bapak Ibu tidak punya, nanti bisa download dulu programnya. Nah, nanti kalau sudah begitu programnya dibuka, tampilan pertama pasti 1770 Romawi 4. Jadi 1770 Romawi 4 itu untuk mengisi harta Bapak Ibu. Ini nanti jangan lupa yang diklik pencatatan ya. Nah, nanti yang kode harta ini Bapak Ibu tinggal pilih ya, yang sesuai ya. Kalau rumah, ya pilih yang tanah dan atau bangunan, uang tunai, mobil, tinggal diisi nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, keterangan. Kalau perlu ada keterangannya, tinggal diisi keterangannya. Nanti kalau butuh tambah, tinggal klik di sini ada klik tambah. Kalau ada yang mau dihapus, tinggal diklik barisnya, tinggal kita klik hapus. Kalau misalnya ternyata harta Bapak Ibu banyak,
dan tidak mau males ya ketik satu-satu capek, boleh Bapak Ibu tinggal klik import data. Nanti ada bentuk data CSV, Bapak Ibu tinggal isi aja di file CSV, nanti tinggal diimpor. File impornya ada di BJP online itu. Nah, untuk yang hutang tinggal masukkan yang di bawahnya ya. Jadi 770 Romawi 4, ini yang bagian atas ya. Bagian A itu untuk kita mengisi harta pada akhir tahun. Jadi harta yang kita miliki per 31 Desember 2021. Lalu bagian B kita akan mengisi kewajiban atau hutang pada akhir tahun. Artinya apa? Ini adalah hutang per 31 Desember tahun 2021. Tinggal diisi kodenya, kalau kita hutang di bank, tinggal diisi nama pemberi pinjamannya, misalnya Bank BCA, alamat banknya di mana, tahun pinjamnya berapa, dan saldo akhir hutang per 31 Desember 2021. Ini biasanya Bapak Ibu bisa dapatkan dari mana? Dari bank. Jadi tinggal tanya ke bank aja, nanti bank biasanya akan kasih statementnya. Sisa hutang kita sekian. Lalu untuk, nah ini sama ya, kalau hutangnya lebih dari 1, tinggal klik tambah. Ada yang mau Bapak Ibu mau hapus, tinggal klik hapus. Lalu yang C, daftar susunan anggota keluarga. Ini tinggal diisi sesuai dengan KK, kartu keluarga Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi tinggal diisi nama anggota keluarga, misal nama istri, NIK-nya, hubungannya ditulis istri, pekerjaannya kalau istri, kalau misalnya tidak bekerja, ibu rumah tangga, tulis ibu rumah tangga. Oke, nanti kalau anak tinggal dimasukkan juga anak. Sama ya, kalau mau menambah tinggal klik tambah, kalau mau menghapus tinggal klik hapus. Lalu next, kita ke 1770 Romawi 3. Jadi kalau kita mengerjakan SPT tahunan itu memang selalu dari lampiran paling belakang. Paling belakang itu yang Romawi 4, setelah Romawi 4 maju kita ke Romawi 3. Nah, ke Romawi 3-nya nanti Bapak Ibu tinggal klik selanjutnya. Jadi setelah tadi harta, hutang, susunan anggota keluarga sudah diisi, klik di sini selanjutnya, maka kita akan menuju ke Romawi 3. Nah, Romawi 3 ini adalah penghasilan yang sifatnya final untuk yang A ya. Jadi Romawi 3 bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final. Ini biasanya contoh nomor 1, ini biasanya yang Bapak Ibu punya biasanya ya, bunga deposito, tabungan. Nah, tinggal masukkan di sini bunganya berapa, PPh-nya berapa. Kalau ada penjualan saham di bursa, tinggal masukkan angka penjualannya berapa, pajaknya berapa. Nah, ini macam-macam ya. Jadi yang di sini, list di sini itu yang tidak dikenakan PPh 0,5% yang tadi saya bilang. Tapi kan ada yang dikenakan PPh final dengan tarif tersendiri. Misalnya kalau dapat hadiah undian. Nomor 7 biasanya sering terjadi pengalian hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi ini yang jual properti yang tarifnya 2,5%. Atau mungkin nomor 9, sewa atas tanah dan atau bangunan. Ini yang tarif pajaknya 10%. Lalu ada dividen. Nah, sedangkan penghasilan Bapak Ibu UMKM ini kan juga PPh final. Menulisnya di mana? Menulisnya yang di sini. Di poin nomor 16. Poin nomor 16 ini nanti ada penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, tinggal diklik ini PP 4623 tahun sebentar. PP 23 yang sekarang ya. Kalau yang dulu aturan lama sebelum tahun 2018, jadi waktu tahun 2013 itu kita PP 46, tarifnya masih 1%. Lalu PP 23 ini yang waktu tahun 2018 dan sampai sekarang tarifnya 0,5%. Nanti waktu mengisinya, waktu kita klik nanti ada ini. Jadi tinggal mengisi NPWP-nya Bapak Ibu, masa pajaknya Januari, alamatnya, peredaran bruto berapa, ini jumlah PPh final. Ini yang 0,5%. Jadi kalau masa pajak Januari, peredaran brutonya 100 juta, nah PPh-nya tinggal dikali nanti. Nah, yang ini kan tadi keterangannya tadi saya bilang itu kan pajak dibayar setiap bulan. Peredaran bruto setiap bulan, setiap tempat usaha. Jadi kalau Bapak Ibu punya beberapa tempat usaha, katakanlah ada cabang, katakanlah punya 2 cabang punya NPWP cabang, tinggal diketik di sini juga NPWP-nya, masukkan NPWP cabang, alamatnya juga alamat cabang, peredaran brutonya berapa, tinggal diisi.
Oke, nanti sama kalau mau tambah, klik tambah, kalau mau dihapus, ada yang klik hapus. Ini kalau ini yang preview nih karena kan kita ada 12 bulan. Ada 12 bulan nanti tampilannya nggak langsung 12 di sini. Jadi makanya ada preview-previewnya. Oke, setelah kita mengisi, nah yang bagian B itu yang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Contohnya misalnya Bapak Ibu mendapatkan hibah. Hibah bebas pajak yang dari orang tua, tinggal tulis di sini. Tidak dikenakan pajak ya, karena bukan objek pajak. Atau Bapak Ibu mendapatkan warisan, masukkan di sini. Lalu untuk bagian laba, ini untuk yang CV ya, masukkan di sini kalau ada. Oke, kalau yang C, penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah, ini kalau ada ya, penghasilan netonya masukkan di sini. Ini kalau ada. Oke, setelah kita mengisi, nanti jangan lupa. Nah, waktu di sini setelah kita mengisi, kita klik selanjutnya ya. Selanjutnya nanti kita masuk ke 1770 Romawi 2. Romawi 2 ini adalah daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, yang PPh-nya dibayar oleh pihak lain. Jadi misalnya Bapak Ibu selain punya usaha sendiri, ternyata mendapatkan bukti potong dari perusahaan lain. Nah, masukkan di sini. Misalnya Bapak Ibu dipotong PPh pasal 21 atas misalnya usaha makelaran, masukkan di sini ya. PPh-nya berapa. Ini sama, mau nambah kita klik tambah, kalau hapus kita klik hapus. Kalau sudah mengisi nanti kita klik selanjutnya. Selanjutnya ini yang 1770 Romawi 1 ini khusus untuk yang pembukuan ya Bapak Ibu ya. Karena kita pencatatan jadi kita skip untuk yang lampiran yang ini. Oke. Nah, yang selanjutnya 1770 Romawi 1 untuk yang ini diisi kalau misalnya kita norma ya. Jadi kalau yang kita UMKM, kita kan nanti ngisinya di yang Romawi 3, yang PPh final. Tapi kalau misalnya selain UMKM ternyata kita ada usaha lain, masukkan di sini. Kalau yang bagian B, ini penghasilan itu dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas, ini yang menggunakan norma. Norma ini misalnya nanti saya bilang tadi contohnya pekerjaan bebas, dokter, notaris, masukkan di sini. Makelaran masuk di sini ya. Jadi peredaran usahanya berapa dikali tarif normanya, baru penghasilan netonya ini nanti dikenakan pajak progresif. Nah, yang bawahnya bagian C ini penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Pekerjaan ini tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Biasanya ini A1, jadi ini untuk mengisi bukti potong A1 yang Bapak Ibu terima dari suatu perusahaan. Jadi misalnya nih, yang istri itu usaha sendiri UMKM, yang suami bekerja di suatu pemberi kerja di suatu perusahaan, misalnya PT. Nah, si suami menerima bukti potong A1, namanya bukti potong 1721 A1. Bapak Ibu tinggal inputkan di sini. Input NPWP pemberi kerjanya, nama perusahaan tempat suami bekerja tadi, penghasilan brutonya berapa. Ini tinggal nyalin aja sesuai dengan A1 yang diterima. Penghasilan netonya berapa. Tinggal diisi. Nah, kalau yang D, ini penghasilan dalam negeri lainnya. Ini sama, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Nanti Bapak Ibu jangan bingung loh, ini kok ada bunga. Tadi kan yang di Romawi 1770 Romawi 3 final, itu kan juga ada bunga deposito, beda ya. Jadi yang Romawi 3 tadi bunga deposito, bunga tabungan, itu sudah dikenakan PPh final dari bank. Kalau yang ini bunga contohnya misalnya nih, Bapak Ibu meminjamkan uang, katakanlah meminjamkan uang ke teman, terus ada bunganya, ya Bapak Ibu kan memperoleh bunga, bunganya masukkan di sini. Ini atas bunga tidak dikenakan 0,5% lain ya, nanti dikenakan tarif pajak progresif. Atau yang ini sewa, loh tadi kan sudah ada sewa yang tadi yang di PPh final, yang 1770 Romawi 3, itu sewa untuk properti. Kalau yang di sini, ini yang selain properti, contohnya misalnya sewa mobil. Nah, kita menyewakan mobil, kita mendapatkan penghasilan, Bapak Ibu cantumkan di sini.
Kalau yang ini penghargaan dan hadiah, beda ya. Yang tadi juga ada hadiah, tapi itu hadiah undian. Kalau yang hadiah undian, kita menang hadiah undian, kita biasanya dipotong PPh final 25%. Kalau yang di sini penghargaan dan hadiahnya ini beda ya. Jadi ini yang kita butuh effort. Jadi tidak berdasarkan hoki-hokian, beda ya. Kalau yang ini, jadi misalnya nih kita menang lomba, dapat hadiah, masuknya di sini. Oke. Nah, nanti kalau kita sudah mengisi semua, kita nanti langsung ke 1770 yang Indo. Nanti yang Indo langsung dia ngisi otomatis di sini. Poin nomor 1 yang pekerjaan bebas, ini yang tadi norma. Nomor 2, penghasilan itu sesuai dengan pekerjaan. Ini yang tadi kalau kita bekerja di suatu pemberi kerja, maksudnya di sini. Penghasilan itu dalam negeri lainnya, ini yang tadi yang hadiah, sewa mobil, nah masuknya di sini. Nah, nanti dijumlah, dikurangi PTKP, dikurangi PPh yang dipotong. Poin nomor 15 ini PPh yang dipotong ini yang tadi yang di sini 770 Romawi 2. Kalau kita dapat bukti potong, kita input di sini, nanti masuknya di bagian yang poin nomor 15. Tapi tentu Bapak Ibu semua ini ada isinya kalau kita mengisi ya. Jadi kalau ternyata Bapak Ibu selain punya usaha sendiri yang UMKM, ternyata ada penghasilan dari yang lainnya yang tidak dikenakan PPh final 0,5%, ini baru ada isinya. Tapi kalau ternyata, oh saya murni UMKM aja nih, tidak dapat gaji dari tempat lain, tidak dapat penghasilan dari tempat lain, nah ini nanti kosong. Jadi isinya nanti ini kosong. Nanti yang poin nomor 10 PTKP disesuaikan ya, statusnya apa. TK tidak kawin, K kawin, ini KI ini istri ya, kawin istri. Ini nanti anaknya berapa. Tanggungannya berapa, tinggal diklik di sini. Oke. Nah, ini nanti kalau sudah keisi semua, nanti muncul PPh yang kurang harus dibayar berapa. Nanti tinggal diisi semua, tanggal, jangan lupa tanggal juga harus diisi. Oke, kalau sudah semua, nanti kita akan disuruh untuk upload dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama rekapitulasi peredaran bruto. Nah, ini kalau yang kita pakainya norma ya. Pakai norma kita tinggal upload di sini. Lalu yang kedua bukti potong. Bukti potong kalau kita dapat penghasilan dari tempat lain, dipotong pajak, bukti potongnya kita upload di sini. Sudah ada ketentuannya maksimal 5 mega ya, bentuknya PDF. Dokumen lainnya misalnya ada bukti potong bayar pajak, misalnya pajak jual beli properti, pajak sewa. Nah, tinggal di-upload di sini. Setelah itu nanti kita akan menginput kode verifikasi. Kode verifikasi ini bisa dicek di email. Bisa dicek di email. Jadi waktu pertama kali kita mendapatkan jadi waktu pertama kali yang di sini kita klik tahun pajaknya 2021, SPT-nya normal, media pengiriman token misalnya email, nanti kodenya itu muncul di email dan kode token tersebut yang kita input di sini. Kita input di sini kode verifikasinya, lalu kita klik submit. Nanti kalau sudah, Bapak Ibu akan mendapatkan bukti lapor SPT tahunan. Kalau nanti tahun pajaknya pasti 2021, masa pajak 1 sampai 12, jenis SPT-nya 1770. Pembetulannya kalau memang tadi pembetulan ke 0, status SPT ini nihil dengan asumsi pekerjaannya murni dari UMKM saja. Tidak mendapatkan penghasilan dari tempat lain ya. Nominalnya 0, tanggal penyampaian. Nanti ada nomornya. Oke. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih Ibu Diana atas pemaparan materinya yang luar biasa. Saya berikan kesempatan di dalam sesi tanya jawab ini kami akan membahas mengenai pertanyaan yang sudah ditulis oleh peserta di dalam chat room. Nah, kemudian apabila ada Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya, bisa melalui raise hand ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Nah,
Oke, ini saya akan coba untuk sampaikan pertanyaan-pertanyaannya ya, Ibu Diana. Jadi yang pertama ada dari Bapak Marcos Tanuwijaya. Nah, dari Pak Marcos, saya mau bertanya, jika sudah melakukan pembayaran pajak tiap tahun, tetapi tidak memasukkan harta dan utang tiap tahun, hanya bayar aja. Jadi hanya bayar dan lapor penghasilan, tapi nggak lapor harta dan utang ya, Bapak. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang baru dimasukkan semua hartanya, tidak apa-apa, pembayarannya sudah sesuai nota kontan yang ada dan masih disimpan. Apakah aman atau bagaimana? Karena sudah 4 tahun dan masih aman. Nah, monggo Bu Diana bisa langsung dijawab ya. Iya. Nah, untuk Pak Marcos, jadi gini, kita SPT seperti yang tadi Pak John dan Bu Seti bilang ya di awal ya tadi, bahwa SPT itu kan merupakan cerminan tentang tampilannya kita ya. Jadi hartanya kita apa, hutangnya apa, penghasilannya kita berapa. Jadi selama ini mungkin penghasilannya aja yang masuk, tapi harta dan hutangnya belum ditulis. Belum ditulis. Kalau saran saya, ini Pak Marcos mendingan melakukan pembetulan ya. Pembetulan masukkan harta dan hutangnya. Karena kenapa kita harus masukkan harta sih? Katakanlah misalnya Bapak punya rumah nih, Bapak punya rumah, lalu ternyata tahun ini rumahnya mau dijual. Nah selama ini kita nggak pernah lapor rumahnya, terus sekarang Bapak mau jual gimana dong status rumahnya ini? Nanti kan tidak match antara penghasilan dari penjualan rumah ini dengan harta yang Bapak ada kan. Ternyata hartanya Bapak kosong, tapi ternyata Bapak ada penghasilan dari penjualan rumah. Nah ini rumah yang mana yang dijual? Karena selama ini tidak ada hartanya. Nah, kalau mau dimasukkan, tentu Pak Marcos juga harus menghitung ulang ya, apakah harta yang mau Bapak laporkan ini sudah balance dengan penghasilan yang Bapak laporkan selama 4 tahun ini. Notanya masih ada, masih disimpan, oke bagus ya Pak ya. Sudah 4 tahun, mungkin lolos, mungkin, karena kan kembali lagi kita diperiksa atau tidaknya kan kembali ke kantor pajak masing-masing. Ada tipe kantor pajaknya yang rajin, ada yang enggak. Ya mungkin ini faktor luck aja sih. Kalau menurut saya ya kebetulan aja kantor pajaknya tidak sadar, jadi Bapak lolos selama 4 tahun. Tapi kalau bisa masukkan harta dan hutangnya. Oke. Oke, jadi Bu Diana mungkin saya simpulkan ya, berarti kalau selama kita sudah melaporkan penghasilannya dengan benar, maka harusnya nggak masalah ya Ibu Diana untuk hanya pembetulan aja nih, hanya lapor harta dan utang aja. Iya, Gitu, sudah betul. cukup. Tapi kalau memang ternyata dirasa, oh ternyata ada penghasilan yang belum saya lapor, nggak sesuai nih sama hutang dan harta yang saya laporkan, maka ya sebaiknya dilakukan pembetulan dan melaporkan kembali penghasilannya dan bayar pajaknya ya, Ya, Ibu Diana. betul. Gitu. Betul. Nah, oke. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan untuk ikut program penguapan sukarela juga, Pak Marcos, kalau misalnya ternyata ada penghasilan nih yang dulu belum dilapor karena kan tarifnya lebih murah dari tarif pajak biasa. Oke. Nah, selanjutnya dari Bapak atau Ibu Andira Limantono. Nah, pertanyaannya, Bu, CV memiliki batas jangka waktu 4 tahun untuk menggunakan PP23. Jika saya sudah 4 tahun, namun omset belum melebihi 4,8 miliar, bagaimana? Apakah masih bisa memakai tarif 0,5% atau sudah ada beda ketentuan pajaknya? Terima kasih. Ya, silakan Ibu Diana. Iya, kalau CV itu kan memang 4 tahun menggunakan PP23. Tapi kalau ternyata omset masih belum melebihi 4,8 M, maka kembali ke aturan yang lama ya. Kembali ke aturan lama itu maksudnya jadi dari laba, pengenaan pajaknya dari laba. Laba CV nanti laba fiskal ya, laba fiskal CV dikali tarif pajaknya kalau di bawah 4,8 omsetnya kenanya 11% ya Bapak Ibu. Sudah tidak bisa lagi memakai tarif 0,5% untuk yang CV. Jadi CV sudah berakhir kemarin tahun 2021, jadi tahun SPT tahunan yang 2021 terakhir itu yang bisa pakai
PPh final 0,5%, tahun ini, tahun pajak 2022, itu CV sudah menggunakan tarif pajak yang normal seperti biasa. Perhitungannya dari laba, nanti bayarnya Bapak Ibu di tahun 2023, waktu SPT tahunan CV. Oke. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Francisca Hana. Selamat pagi, Bu. Mau menanyakan untuk isian harta yang dimasukkan, apakah semua rekening bank yang dimiliki harus dimasukkan semua ke kolom harta? Apakah hanya atau apakah hanya rekening yang digunakan untuk operasional dagang saja? Ya, Oke, silakan Bu. Ibu. Kalau misalnya untuk yang harta ini untuk yang tabungan ya, rekening bank, itu tentu kalau bisa yang dimasukkan adalah semua yang dimiliki, baik rekening untuk operasional maupun untuk yang pribadi ya. Karena ini kan SPT tahunan orang pribadi, yang namanya orang pribadi, terus nanti kan di bawah sendiri kan kita juga menulis daftar susunan anggota keluarga. Jadi satu SPT itu kan untuk mengcover satu keluarga, satu SPT untuk mengcover satu keluarga kecil. Nah, satu keluarga ini, misalnya katakanlah suami istri punya 2 anak, ternyata semua punya tabungan. Tentu kita harus mencatat semua saldo tabungan per 31 Desember 2021, masukkan di kolom harta, kodenya 012, tabungan saldonya berapa. Harus lapor semua ya Bu, jadi jangan cuma satu aja. Karena takutnya Ibu rekening untuk dagang saldonya kecil, tapi ternyata rekening pribadinya itu misalnya besar nih, katakanlah sampai di atas 1M. Nah, ini tentu kalau misalnya ya Ibu, ternyata penghasilan yang Ibu laporkan ternyata bisa di bawah 1M, kantor pajak nanti bisa menyurati Ibu. Loh, Ibu bayar pajaknya, lapor penghasilannya nggak ada 1M, tapi ternyata ada temuan tabungan yang tidak Ibu laporkan, tabungan pribadi yang katakanlah saldonya 1M. Nah, nanti Ibu bisa dikejar nih sama kantor pajak. Jadi ke depannya kalau bisa lapornya semua, baik saldo pribadi maupun untuk yang dagang, dimasukkan semua ya, Bu. Oke, Pak. Oke, selanjutnya dari Ibu Cynthia. Selamat pagi, Bu. Izin bertanya, bagaimana melaporkan pajak UMKM yang pajaknya ditanggung pemerintah di SPT tahunan OP? Apakah di kelompok penghasilan bukan objek pajak? Terima kasih. Silakan, Bu Diana. Untuk Bu Cynthia, ini kan kita memang ada insentif ya tahun lalu dari pemerintah yang PPh DTP. Tapi tentu untuk pelaporannya tetap kita masukkan di 1770 Romawi 3 yang tadi saya info yang daftar penghasilan setiap bulan, peredaran brutonya berapa, PPh-nya berapa, tetap kita tulis di sana. Nah, pemerintah tahu dari mana ya kalau kita tidak bayar pajak alias ditanggung? Tahunya dari mana ya? Tahu sejak tahun lalu. Jadi Januari sampai Desember 2021, ketika kita menggunakan fasilitas DTP itu, kita kan wajib laporan nih tiap bulan. Wajib laporan realisasi PPh final DTP. Nah, dari laporan itulah maka pemerintah tahu kita menggunakan fasilitas DTP-nya itu, Bu. Jadi tidak masuk yang di penghasilan bukan objek pajak, tidak ya Bu ya. Pencatatannya tetap seperti biasa, cuma memang tahunya dari mana? Dari laporan realisasi PPh final DTP yang sudah Ibu laporkan selama tahun 2021. Oke, baik. Untuk tahun 2022 sudah tidak ada insentif pajak UMKM lagi ya, Ibu Diana ya? Iya, betul ya. Jadi tahu fasilitas insentif DTP-nya itu terakhir sampai Desember 2021. Tahun 2022 kita memang tidak ada lagi insentif, tapi pemerintah sudah mengubah aturannya, tarif 0,5% itu kita anggapannya ya, bahasa gampangannya anggapannya kita free untuk omset 500 juta pertama. Itu free bebas pajak. Jadi Bapak Ibu untuk yang tahun ini tinggal dihitung saja, misalnya Januari omset saya 300 juta, oke masih di bawah 500 juta ya, jadi tidak perlu bayar pajak. Februari omset saya 400 juta nih, kemarin Januari 300, yang Februari 400, total 700 juta kan. Nah 700 juta dikurangi batasan kita yang bebas pajak yaitu 500 juta.
Jadi 200 jutanya kita yang bayar pajak, 200 juta dikali 0,5% itu yang kita bayar ke pajak. Lalu bulan Maret dan seterusnya wajib bayar pajaknya seperti biasa 0,5% dari omset tiap bulan. Oke, ya benar sekali ya Ibu Diana. Jadi tahun 2022 ini untuk 500 juta pertama dibebaskan ya Ibu Diana dari PPh 0,5% final berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terbaru. Oke, selanjutnya dari Ibu Re Konstantin, selamat pagi, mohon bertanya, saya WNI ber-NPWP memiliki usaha UMKM dan setiap bulannya saya bayarkan PPh final 0,5% dari omset bulanan. Nah, sementara saya juga ada penghasilan dari Australia yang setiap bulannya sudah dipotong pajak Australia. Bagaimana untuk pelaporan pajak tahunan saya? Apakah atas pendapatan dari Australia saya gabung dengan omset UMKM atau bagaimana ya? Terima kasih. Nah, silakan Bu Diana. Iya, untuk yang Bure tadi yang tadi saya bilang di slide awal itu saya sudah info sih. Jadi penghasilan dari luar negeri itu tidak digabung dengan penghasilan UMKM ya. Jadi tidak dipotong 0,5%. Nah, ini masukkannya gimana? Nanti Ibu bisa masukkan yang di 770 Romawi 1 yang penghasilan lainnya. Masukkan di sana penghasilan lainnya. Lalu nanti bukti potongnya, tinggal nanti kita ada pengkreditannya. Jadi ada perhitungannya, pengkreditannya kalau yang misalnya di Australia kena pajaknya 10%, sementara di sini setelah dihitung kita kenanya 15, Ibu tinggal bayar selisihnya aja. Jadi tetap dimasukkan bukti potong sama yang ininya ya Bu ya, penghasilannya. Jadi tidak digabung dengan omset UMKM yang 0,5%, tidak boleh digabung. Oke, Bu. Berarti untuk penghasilan dari luar negeri itu dikenakan pajak yang tidak final ya, Bu Diana. Jadi tarifnya Iya, yang betul. progresif itu, Bu ya, yang maksimal Iya. 35%, dihitung, dan untuk bukti potong yang sudah dipotong di Australia itu bisa jadi kredit pajak atau jadi pengurang di SPT tahunan Ibu Re. Nah, nanti melalui mekanismenya itu PPh pasal 24 namanya ya Ibu Diana. Oke, Iya, nah betul. mungkin saya coba ulang lagi ya Ibu. Berarti untuk penghasilan UMKM 0,5% final ini kan berarti tidak boleh penghasilan luar negeri atau penghasilan dari pekerjaan bebas ya Bu. Contohnya kayak Betul. notaris, konsultan itu tidak bisa Bapak dan Ibu pakai 0,5% final untuk orang pribadi. Oke, nah selanjutnya dari Bapak Ardiansyah Samodra. Selamat pagi, izin bertanya, jika perusahaan sudah berjalan sejak bulan Juli 2016, maka masa manfaat untuk menikmati pajak final UMKM itu sampai tahun berapa untuk usaha orang pribadi? Nah, ini Bu, monggo dijawab. Oh, oke. Untuk yang Pak Ardiansyah, ini untuk yang UMKM-nya berarti untuk yang orang pribadi ya. Orang pribadi kan kita sudah berjalan sejak bulan Juli 2016. Jadi seharusnya Pak, waktu tahun 2016, 16, tahun 2017, dan 6 bulan pertama 2018 itu Bapak bayar pajaknya 1% Pak, kalau yang dulu Pak. Setelah itu 2018 dan seterusnya Bapak bayar pajaknya 0,5%. Kalau Bapak tanya sampai tahun berapa, tadi kan peraturannya kan 7 tahun untuk orang pribadi. Startnya dari tahun 2018, jadi terakhir tahun 2024, Pak. Jadi kita bisa menikmati pajak PPh 0,5% itu sampai tanggal 31 Desember 2024. Oke. Selanjutnya dari Ibu Temei Chun, pagi Bu, izin tanya, kalau kita jual mobil rugi, kan tidak perlu mengisi di form. Tahu-tahu daftar harta kita berkurang. Apa yang harus kita lakukan apabila ada pemeriksaan? Bila ditanya hartanya berkurang kemana? Biasanya Fiskus selalu menganggap kita jual bisa untung. Terima kasih. Bu Mejun, kalau yang ini, kalau kita jual mobil itu biasanya selalu rugi sih. Kita jarang sekali jual mobil untung ya. Kalau memang kita jual mobilnya rugi, ini Ibu tinggal tunjukkan aja waktu kita jual mobil itu kan Ibu kan pasti bikin kwitansi nih.
Ibu bikin kwitansi, lalu pasti ada aliran dana. Ya, kita tinggal bisa menunjukkan ke Fiskus kalau memang kita jualnya rugi. Aliran dananya ada dari customer, dari pembeli ya, dari pembeli mobil itu, misalnya belinya 100 juta, aliran uangnya 100 juta masuk ke rekening kita. Lalu ditambah dengan menunjukkan ada kwitansinya, nilainya juga 100 juta. Jadi kalau ditanya apabila hartanya berkurang, lalu uangnya kemana? Nah, ini tinggal dilihat di perhitungan arus uangnya Ibu. Jadi waktu kita membuat SPT tahunan, waktu mengisi harta dan hutang, itu perlu sebelumnya saya sarankan kita seperti membuat seperti arus arus uang kas lah ya, arus kas gitu, arus kas kita selama 1 tahun. Jadi arus kas itu apa? Jadi isinya biasanya nih penghasilan kita berapa, lalu nanti dikurangi dengan biaya hidup, dikurangi macam-macam. Nah, sisa dananya berapa? Nah, sisa dananya ini yang biasanya bisa kita jadikan, yang bisa kita cross check dengan kenaikan harta kita. Udah match, udah balance atau belum. Jadi Bapak Ibu waktu membuat SPT tahunan sebelumnya biasakan buat dulu laporan arus uangnya. Jadi nanti waktu kalau ada pemeriksaan dan pemeriksaannya bertanya, Bapak Ibu bisa tunjukkan kalau memang oh ini loh arus uang saya selama 1 tahun itu seperti ini, penghasilan saya sekian dikurangi pengeluaran saya sekian nih. Nah, jadi pastikan dulu kita membuat itu dulu sebelum kita mengisi SPT tahunan. Oke, jadi yang penting dokumennya ya Bu Diana, dokumen pendukungnya disiapkan dan memperhitungkan kewajaran untuk harta dan utangnya. Oke. Bu, Selanjutnya saya bisa lanjut ya Bu ya. Iya, kenapa? Masalahnya itu dijual di orang Madura ya, terus rugi, tidak ada dokumennya, kwitansinya, terus uangnya itu diterima tunai, nggak ditransfer, jadi langsung dipakai. Nah ini buktinya apa ya? Kalau memang langsung dipakai itu dipakainya kan Ibu tidak belikan aset lagi kan ya Bu ya? Enggak. Iya, kalau tidak dibelikan aset lagi kan biasanya berarti kan masuk di pengeluaran Bu. Kecuali kalau memang Ibu setelah terima uang tunai, uang cashnya misalnya 100 juta, lalu 100 juta itu Ibu bukakan deposito nih 100 juta, nah alirannya kan jelas Bu. Tapi selama kalau tidak ada, itu berarti sudah dianggap pengeluaran. Apalagi kan jualnya rugi. Halo, suaranya putus-putus. Oh iya, jelas-jelas Bu. Ini tinggal Ibu tinggal bilang ke Fiskusnya aja sih. Ya, suaranya putus. Tapi Pak Bram, suara saya putus-putus Pak. Suara Bu Diana jelas, mungkin koneksi dari Bu Mejunnya mungkin ya. Halo. Iya mungkin ya. Iya. Halo Bu Mejun, sudah terdengar jelas Pak. Bu? Sudah jelas Bu Mejun? Sudah terdengar jelas suara saya? Halo, suaranya ngilang Pak. Oke. Nah, mungkin nanti Bu Mejun bisa ini Bu bisa resen lagi ya Bu Mejun. Kalau memang sudah bisa jelas mungkin. Oke. Iya Pak. Ya, makasih Bu. Makasih. Nah, selanjutnya dari Ibu Erlina, Bu, bagaimana mekanisme pelaporan omset bulanan berdasarkan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 Ayat 2A. Kalau di bawah 500 juta tidak perlu bayar 0,5%. Mekanisme pelaporannya bagaimana? Silakan Bu. Ini sama dengan pertanyaan selanjutnya ini Pak. Ini kan juga ada yang bertanya untuk tahun 2022 apa sudah ada menu untuk input omset. Ini kayaknya relate sama yang pertanyaannya Bu Erlina ini. Iya, jadi kalau yang ini sampai sekarang Bapak Ibu itu memang belum ada peraturan teknisnya. Sampai sekarang belum ada peraturan turunannya, teknisnya kita harus lapornya bagaimana sih? Karena belum ada, jadi sampai sekarang tetap Bapak Ibu hanya melakukan pencatatan saja. Lakukan pencatatan, Januari kita omsetnya berapa, Februari berapa, nanti di saat kita sudah menyentuh 500 juta, baru setelah itu kita bayar pajaknya. Jadi ditunggu aja kalau memang nanti katakanlah bulan ini atau bulan depan atau nanti kapan ada peraturannya, nanti pasti kita update lagi, Bu. Oke, selanjutnya dari Bapak Ari.
Selamat siang, izin bertanya, apabila saya membuka usaha tempat makan, lebih baiknya saya membuat NPWP atas usaha saya tersebut, atau saya gabungkan dengan saya saja, apabila melihat dari efektif dan efisiennya. Ya, silakan Bu Diana. Oh, Pak Ari, kalau yang ini membuka usaha tempat makan, mau digabung ke usaha sendiri atau bikin NPWP baru? Kalau bikin NPWP baru ini maksudnya mungkin bentuknya badan usaha ya Pak ya? Itu tentu dilihat lagi Pak. Kalau misalnya Bapak ternyata tempat makannya ini bukanya kongsian nih, urunan katakanlah 5 orang sama teman-teman. Nah ini tentu sebaiknya Bapak bikinnya langsung bentuknya PT. Tapi kalau ternyata ini usaha Bapak sendiri, yang Bapak kelola sendiri, gabung aja Pak, gabung dengan NPWP pribadinya Bapak. Kalau memang usaha tempat makan ini alamatnya berbeda dengan alamat NPWP yang sekarang, yang Bapak punya, Bapak bikin aja NPWP cabang. Nanti pembayaran PPh final 0,5%-nya sesuai dengan NPWP cabang tersebut. Karena kan lokasi usahanya ada di yang cabang ini Pak. Sedangkan yang NPWP yang Bapak punya biasanya kan sesuai dengan KTP. KTP biasanya kan sama dengan rumah tempat tinggal Bapak. Jadi kalau tempat makan biasanya kan tempatnya beda lagi. Nah, jadi nanti tinggal bikin NPWP sendiri, alamat sendiri, dengan namanya tentu namanya Bapak. Jadi NPWP cabang itu namanya Pak. Nanti pembayaran pajaknya menggunakan NPWP cabang. Jadi kalau yang ini dilihat dari efektif dan efisiennya itu kalau saya bilang tergantung ya Pak ya. Tergantung Bapak bukanya itu buka sendiri. Kalau buka sendiri ya pakai NPWP sendiri, tapi kalau Bapak join dengan orang lain, sebaiknya Bapak menggunakan NPWP badan hukum aja, Pak. Biar kalau ke depannya nggak ada gesekan sih sama yang partner bisnis Bapak. Gitu sih. Oke, jadi dilihat dari sisi legalnya juga ya Ibu Diana ya. Mungkin saya juga mau tambahkan, mungkin bisa juga dipertimbangkan dari sisi cost-nya Pak, karena kan memang untuk badan usaha harus pembukuan ya Ibu Diana ya. Betul. Kalau pribadi kan tidak perlu buat pembukuan, sehingga kalau badan kan memang ya kita harus mungkin berlangganan program akuntansi atau harus hire orang akuntansi. Nah itu, nah mungkin kalau dari sisi pajaknya, Bu Diana kalau untuk orang pribadi bisa final sampai 7 tahun ya? Iya, Ya kalau sampai untuk 7 tahun. restoran, tapi kalau untuk PT hanya 3 tahun dan CV 4 tahun. Nah mungkin bisa dipertimbangkan Pak dari segala aspek sebenarnya, nggak hanya pajak tapi juga dari legal dan juga dari cost-nya. Nah kemudian selanjutnya dari Ibu Re ya, untuk harta berupa emas atau perhiasan, apakah bisa disusutkan atau ada perhitungan khusus? Iya, untuk Ibu Re, kalau kita mencatat di harta itu emas atau perhiasan, jadi istilahnya bukan disusutkan ya Bu, tapi kan kita mencantumkan sebesar nilai waktu kita beli. Jadi misal kita punya emasnya tahun 2010, tentu yang kita catat adalah harga perolehan pada saat tahun 2010. Dan emas atau perhiasan ini kan tiap tahun kan harganya naik, biasanya kan mengalami kenaikan. Jadi misalnya tahun 2022 ini Ibu mau jual, Ibu ada jual, jadi tentu harus dihitung. Tahun 2010 dulu catatnya per gramnya berapa. Sekarang harga per gramnya berapa, selisihnya itu yang kita harus bayar pajaknya. Tapi tentu selisihnya ini bukan, sekali lagi, bukan dihitung menggunakan pajak 0,5% yang UMKM. Tapi tetap kita masukkan di penghasilan lainnya, jadi 1770 Romawi 1 di penghasilan lainnya, lalu kita kenakan tarif pajak progresif. Jadi yang ini tidak ada disusutkan ya Bu ya, pencatatannya tetap sebesar harga perolehan. Oke. Selanjutnya dari Ibu Erlina, Bu untuk pengakuan utang, apakah utang KTA atau utang kartu kredit bisa dimasukkan atau utang ke saudara teman juga dimasukkan? Bagaimana juga dengan piutang dan buktinya apa? Silakan Bu Diana. Untuk Bu Erlina kalau hutang KTA, hutang kartu kredit dimasukkan, boleh Bu dimasukkan. Kalau nanti hutang-hutang saya kasih contoh kan kodenya 101. Kalau hutang kartu kredit 102. Jadi biasanya
biasanya Bu, supaya lebih enak, biasanya kita datang ke bank, kita minta print out kalau di BCA ya istilahnya kan laporan portfolio nasabah. Kita tinggal minta aja laporan saya per tanggal 31 Desember 2021. Nanti bank itu akan ngeprintnya tuh lengkap. Ibu punya tabungan berapa, deposito berapa, hutangnya Ibu berapa, hutangnya pun kelihatan Bu, hutang KPR, hutang kredit card itu kelihatan semua di sana. Nah, nanti dari angka situ yang Ibu masukkan di SPT. Jadi kalau kantor pajak tanya buktinya mana, Ibu tinggal tunjukkan yang print out dari bank. Lalu untuk hutang ke saudara atau teman, kalau Ibu mau masukkan, nggak apa-apa Bu, masukkan aja. Tapi tentu sebaiknya juga info woro-woro juga ke teman atau saudaranya Bu, supaya mereka sama-sama juga mencatat adanya piutang. Jadi kita catat kita punya hutang ke saudara atau ke teman, saudara atau temannya Ibu juga mencatat adanya piutang. Kalau Ibu mau mencatat piutang, boleh Bu. Nah, piutang ini piutang apa dulu Bu? Kalau memang ini piutang usaha mau misalnya Ibu mau catat di SPT boleh. Buktinya apa ya? Tentu kan buktinya nota-notanya Ibu. Nah, kalau misalnya piutangnya piutang mungkin dengan orang lain, Ibu mau masukkan nggak apa-apa Bu, catat aja. Buktinya apa ya? Biasanya kalau kita ada hutang piutang dengan orang lain, minimal kan ada surat perjanjian hutang piutang Bu. Nggak perlu dinotaris, tapi biasanya kan mungkin cuma cukup di atas materai aja kan cukup. Buktinya pakai bukti itu boleh kok Bu. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Ardiansyah lagi. Jadi selamat siang, Bu. Mau bertanya, final UMKM dikenakan pada penghasilan brutonya. Pertanyaannya yang dimaksud peredaran bruto itu yang mana ya, Bu? Contoh penghasilan 50 juta, angka 50 juta belum dipotong pajak daerah 10%. Ada diskon 5 juta dan pendapatan lain-lain 5 juta. Nah, penghasilan bersih 40 juta. Yang dibuat acuan DPP-nya itu omset yang 50 juta atau 40 juta? Silakan, Bu. Iya. Pak Ardiansyah, pendapatan lain-lain ini apa dulu ya Pak ya? Kalau memang pendapatan lain-lainnya Bapak ini ya Pendapatan untuk lain-lain itu kayak ini sih Bu, mohon ini menjelaskan pendapatan lain-lain itu seperti kayak pendapatan yang di luar usaha, kayak ibaratnya kayak pendapatan overtime kayak gitu sih Bu. Jadi kayak harusnya dia keluar terus dia mau nambah, jadi itu dimasukkan kayak pendapatan lain-lain. sorry, pendapatan lainnya itu apa Pak? Kurang jelas. Kayak pendapatan ini sih Bu, lebih ke overtime kayak hotel gitu loh Bu. Jadi kayak ada orang yang mau udah check out tapi dia mau nambah cuma berapa jam, kan otomatis kan dia overtime tuh. Nah, itu saya masukkan ke pendapatan lain-lain di situ sih, Bu. Oh iya, oh kalau itu kan berarti kan termasuk berhubungan dengan usahanya Bapak kan ya Pak ya kalau yang ini. Iya. Jadi ini tetap dihitung Pak. Jadi 50 juta kalau ada diskon ya dikurangi 5 juta ditambah pendapatan lain-lain ini. Ini berarti 50 kurangi 5 kan 45 nih Pak. 45 tambah pendapatan lain-lain 5 juta. Berarti 50 dong Pak. Enggak, Jadi anggap acuannya aja gini aja, Bu. DPP-nya 50. Gini maksudnya, apakah anggap aja kayak diskonnya 10 juta, anggap aja 45 lah, Bu. Nah, yang dipakai itu penghasilan yang dari sebelum dikurangi diskon atau sudah dikurangi diskon, Bu, untuk apa namanya acuan Oh, DPP-nya. acuan DPP setelah dikurangi diskon, Pak. Setelah dikurangi diskon. Jadi biasanya relate langsung dengan uang yang Bapak terima dari customer. Itu yang dikenakan tarif 0,5%. Kan terus Bu, kan itu ada kan pajak daerah kan Bu 10%. Itu Betul. apakah pajak daerahnya dikeluarkan dulu atau gimana Bu? Jadi 50 juta tuh kayak masih itu sudah tergabung dari pajak daerah gitu. Iya, nah sayangnya Pak, pajak daerahnya tidak dikeluarkan, Pak. Oh, berarti Jadi karena ini beda 50 ya juta. Pak ya, pajak daerah itu kan nanti kan masuknya ke daerah. Sedangkan yang kita bayar PPh 0,5% ini kan pajak pusat Pak. Masuknya langsung di negara. Jadi memang perhitungannya beda, Pak. Nah, untuk yang DPP-nya tentu dari yang 50 kalau dicek dengan rekening korannya Bapak ada uang masuk sebesar 50. Itu yang dikenakan PPh 0,5%. Oh, betul. Baik Bu, makasih. Iya, sama-sama, Pak. Oke, baik. Berarti untuk perhitungan peredaran brutonya itu memang belum
dikurangi pajak ya Bu ya. Jadi kan pajak itu memang kan di luar dari omset. Jadi harusnya sebelum pajak ya Ibu Diana. Betul. Kemudian pendapatan lain-lain selama itu pendapatannya berhubungan dengan usaha, ini contoh case-nya hotel berarti juga termasuk ya Bu ya sebagai Betul. dasar untuk PPh UMKM. Oke, nah selanjutnya dari Ibu Francisca, terima kasih Bu Diana atas jawaban dari pertanyaan terkait rekening bank di atas. Nah untuk beberapa rekening bank, oh ini yang tadi ya, untuk beberapa rekening bank selama ini belum dilaporkan di SPT tahunan sebelumnya. Sebagian dilakukan pembetulan atau mengikuti PPS saja. Pengaruh perbedaannya apa antara mengikuti pembetulan dengan PPS? Nah ini Bu, sebenarnya tadi kurang lebih sudah dijawab sebelumnya ya, tapi mungkin Ibu Diana ada tambahan Bu. Monggo Bu Diana. Iya, untuk Bu Francisca, kalau ini terserah Ibu ya, Bu. Ya, selama Ibu yang kemarin SPT-nya ternyata hanya kurang 1 atau 2 rekening, tapi di mana Ibu pelaporannya sudah semua, dari segi omset sudah semua, Ibu mau pembetulan silakan. Atau ternyata ada case lain nih, misalnya, oh penghasilan yang kemarin saya laporkan tuh belum sesuai nih sama realnya, ternyata ada yang kurang dilaporkan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, saran saya Ibu ikut PPS saja, Bu. Ikut PPS saja demi mendapatkan kepastian tahun 2016 sampai tahun 2020-nya Ibu aman. Itu sih. Ini tergantung Bu Francisca sih, mau ikut PPS atau pembetulan aja. Karena kan kembali lagi PPS ini kan program pengungkapan sukarela. Jadi terserah dari Bu Francisca, kalau Ibu mau berniat ikut PPS silakan. Kalau memang tidak mau ikut pembetulan juga silakan, Bu. Oke. Oke Bu Diana. Nah, oke Bu. Nah mungkin yang juga bisa dipertimbangkan adalah kalau ke TPS berarti sudah tidak bisa diperiksa lagi ya Bu Diana selama kita sudah melaporkan hartanya benar dan sudah full lapor harta harusnya tidak diperiksa Bu itu. Oke. Nah, oke. Nah, pertanyaannya sudah habis, Bu Diana. Nah, mungkin dari Bapak Ibu kita masih ada waktu. Izin Pak. Nah, monggo. Oh iya. Silakan Pak. Izin Pak. Silakan dengan siapa itu ini Pak? Saya ada raise hand Pak tadi itu. Oh, dari oke, Pak. Peres Likudatu Pak. Dari tadi sih saya raise hand, mungkin Bapak nggak lihat kali ya. Mohon maaf. Oh iya, maaf. Jadi kasusnya Pak. gini, kedengaran ya Bu ya? Ya, dengar. Kasusnya gini. Kan ada yang mengatakan bahwa kalau omset itu di atas 4,8 miliar kan wajib PPN. Nah, ini salah satu UMKM adalah sebuah ekspedisi. Jadi setelah kita membuatkan laporan keuangan, didapatlah omset yang lebih dari 4,8 miliar. Nah, apakah ini kasus seperti ini wajib di PPN-kan, di PKP-kan atau bagaimana? Itu pertama. Kemudian kedua, bila mana itu menjadi sebuah PKP atau PPN, karena kan ada tuh yang pengecualian, misalnya saya dengar informasi bahwa kalau misalnya jasa ekspedisi itu ada pengecualian bahwa kalau tarif PPN-nya itu 1% bukan 10%. Mohon diberikan pencerahan dalam itu. Kemudian ketiga, saya tertarik sama pertanyaan yang salah satu Bapak tadi mengatakan setelah dikurangi oleh retribusi daerah kan 10%. Kalau itu tidak dikurangi, tentunya bagi wajib pajak itu kan tergolong pembayaran double pajak. Nah, apakah ada perlakuan khusus kalau itu sudah dipungut retribusi dari daerah? Karena toh kalau tetap kita hitung berarti wajib pajak itu membayar pajak 2 kali, artinya 1 ke daerah, 1 ke negara, sedangkan tujuannya adalah tetap ke negara Republik Indonesia. Cuma perlakuannya yang berbeda, 1 daerah, 1 Indonesia, 1 nasional. Mohon pencerahan. Terima kasih Bu sama Pak Bramanto. Itu sedikit pertanyaan dari saya. Baik Pak, terima kasih. Silakan Ibu Diana. Iya, terima kasih Pak Peres. Kalau memang omsetnya di atas 4,8 M 1 tahun, jadi sebaiknya memang harus segera PKP, Pak. Itu pasti ya, Pak ya. Daripada Bapak di PKP secara jabatan sama kantor pajak, mending kita PKP sukarela.
Nah, nanti kalau yang Bapak tanya, kalau yang jasa ekspedisi yang tarif PPN-nya 1% itu memang ada, Pak. Itu kalau memang Bapak masuknya ke freight forwarding. Jadi memang kita peraturannya sih memang ada, Pak. Jadi memang jasa ekspedisi itu memang ada yang tarifnya 1%. Itu kalau ekspedisi memang khusus ya Pak ya, ini memang di luar topik. Jadi kalau memang khusus, jadi ada yang pengenaannya 10%, ada yang 1%. Jadi kalau memang Bapak memilih yang 1%, Bapak memenuhi kriteria sebagai jasa freight forwarding, Bapak masuk yang 1% itu boleh, Pak. Lalu untuk yang tadi, yang memang pengenaan double taxation ya, anggapannya kan bagi kita kan seperti pajaknya double, Pak. Sudah setor ke daerah, masih setor juga ke pajak pusat. Tapi memang perlakuannya seperti itu, Pak. Jadi kalau yang pajak daerah memang kita harus bayar sendiri, yang satu memang untuk pajak pusat kita memang bayar sendiri. Tapi kembali lagi ini kan tarifnya berbeda, Pak. Yang pajak daerah memang 10%, kalau yang pajak pusat 0,5%. Sama Pak, jadi pada saat kita nanti kalau misalnya nih, misalnya yang sudah tidak ada lagi tarif 0,5%, pajak daerah tetap jalan, pajak pusatnya apa? Ya kembali lagi ngitungnya dari laba dikali tarifnya berapa? 11%. Jadi sebetulnya sama aja sih Pak. Jadi bukan double taxation, tapi memang kepentingannya yang berbeda. Satu untuk daerah, satu untuk pusat. Baik. Sedikit menanggapi sedikit. Bila mana itu mengambil PPN yang 1% dan 10% itu kira-kira konsekuensinya ada nggak ya Bu? Artinya bahwa di kemudian hari bisa saja bahwa ada kesalahan atau ada hal-hal yang muncul setelah itu. Ada nggak konsekuensi dari kedua pilihan ini Bu? Kalau yang PPN 1% itu Bapak harus punya izin usahanya, Pak. Jadi izin usahanya Bapak itu jasa freight forwarding. Jadi kalau Bapak tiba-tiba memutuskan ikut yang 1% tapi ternyata tidak didukung dengan izin usaha freight forwarding juga nggak bisa, Pak. Jadi itu memang ada izin usahanya sendiri ya, Pak ya. Artinya izin usaha itu apakah bahwa ketika dikeluarkan surat rekomendasi itu bahwa ini jasa ekspedisi itu sudah bisa Bu? Atau gimana? Iya, bisa Pak. Jadi nanti kita lihat lagi ketentuannya bagaimana, terus selama ini Bapak usahanya itu memenuhi enggak, karena freight forwarding itu jasanya tuh yang diberikan ada macam-macam sih Pak. Di peraturannya ada macam-macam, kalau Bapak memang memenuhi aturan yang di situ, boleh pakai yang 1% itu Pak. Artinya bahwa tetap melihat dari legalnya Bu ya, apa legalitas dari sebuah usaha yang kita lakoni ya. Betul. Gitu ya? Baik. Terima kasih Iya, Bu. sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Peres. Semoga bisa menjawab ya Pak Peres. Selanjutnya ada satu lagi dari Bu Erlina, Bu Diana. Jadi untuk polis unit link dilaporkan di harta pakai nilai apa? Nilai unit link kalau turun bagaimana? Kalau polis bisa yang bukan unit link bagaimana pelaporannya? Nah, ini mungkin terkait asuransi unit link, Bu Diana, kan unit link kan ada unsur investasi dan ada memang unsur yang murni asuransinya. Silakan Bu Diana. Jadi untuk Bu Erlina, kalau untuk polis unit link, asuransi unit link, tetap kita masukkan di harta. Masukkan di harta, pakai nilai apa? Nilai unit link per tanggal 31 Desember 2021. Ini Ibu bisa tanya langsung ke agennya. Ke agen asuransinya, minta aja reportnya. Report yang menunjukkan saldo unit link kita per tanggal 31 Desember 2021 berapa. Nanti kita tulis sesuai dengan yang ada di sana. Kalau turun, nggak apa-apa Bu ya. Kalau kondisi pandemi kemarin 2020-2021 kan asuransi memang yang kita tahu kan nggak bagus ya, banyak yang turun. Kalau turun tetap kita tulis apa adanya Bu. Kalau turun ya turun, tetap kita tulis apa adanya sesuai dengan yang statement dari asuransinya. Lalu untuk polis yang bukan unit link, kalau yang bukan unit link karena tidak mengandung unsur investasi, Ibu tidak perlu lapor di kolom harta, tidak apa-apa Bu. Tapi tentu pembayaran preminya tetap harus diperhitungkan, tetap dimasukkan seperti yang saya bilang tadi, waktu Ibu bikin arus kas, perhitungan keuangannya Ibu selama 1 tahun, di bagian pengeluarannya Ibu masukkan dong pembayaran premi asuransi sebesar sekian.
Itu sih, Pak. Baik, terima kasih Bu Mm-mm. Diana. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain, apabila masih ada pertanyaan, bisa saya persilakan untuk raise hand, Bapak Ibu, dan apabila Bapak Ibu sudah merasa cukup dan bisa memberikan pencerahan, mungkin bisa bergabung di room 5 ya, Ibu Diana ya, yang Iya, menjelaskan sudah dibuka ya room mengenai 5-nya. aset dan warisan. Nah, sudah dibuka. Jadi monggo untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih detail mengenai treatment pelaporan harta, aset atau warisan, bisa untuk join di room 5. Mungkin kalau yang untuk masih ada pertanyaan atau ada yang mengganjal di sesi UMKM ini, monggo masih saya persilakan untuk bertanya. Nah, ini ada satu lagi, Bu. Dari Pak Ada Rahman. Nah, izin bertanya, apabila wajib pajak dari tahun 2016 sampai tahun 2020 belum pernah lapor SPT tahunan, apakah bisa ikut PPS? Nah, ini memang topiknya agak melenceng, Bu, tapi gimana Bu Diana? Monggo silakan kalau memang bisa untuk menjawabnya. Iya, iya Pak. Sesuai dengan peraturannya, kalau memang tahun 16 sampai 2020 Bapak tidak pernah lapor SPT tahunan, lalu kepingin ikut PPS, jawabannya bisa. Bisa dengan syarat Bapak lapor dulu SPT tahun 2020 saja ya Pak. Jadi tidak perlu lapor 5 tahun ke belakang, lapor yang SPT tahun 2020 saja, hanya melaporkan, lapor penghasilan tahun 2020, harta yang dimiliki yang diperoleh, harta dan hutang yang diperoleh pada tahun 2020 saja. Jadi misalnya kalau Bapak ternyata ada beli rumahnya tahun 2017, tentu tidak bisa dimasukkan di SPT tahunan 2020. Tapi yang harta tahun 2017-nya itu nanti yang kita ikutkan PPS. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya dari Bu Francisca, ini pertanyaannya mengenai harta Bu. Jadi mungkin untuk lebih baiknya Ibu bisa pindah Bu ke room 5 dan nanti bisa ditanyakan di sesi itu Bu. Karena ya sebenarnya kami bisa menjawab Bu Francisca, tapi memberikan kesempatan yang lain untuk fokus ke topik UMKM atau bisa share di dalam yang room 5, Bu. Nah, itu. Iya. Ya. Terima kasih ya, Bu Francisca. Mohon maaf, Bu. Monggo bisa join di room 5, Bu. Oke. Bapak Izin Ibu, bertanya lagi, Pak. ya silakan. Bapak Ardiansyah ya. Monggo, Pak. Untuk Undang-Undang HPP tadi yang harmonisasi itu kan berlakunya 1 Januari 2022 ya Pak, ya Bu ya. Nah, dan itu kan sifatnya kalau nggak salah kalau omsetnya masih di bawah 500 juta maka dibebaskan dari pajak final yang 0,5%. Nah, jika di bulan Januari sampai Mei itu omsetnya masih di bawah 500 juta, anggap aja Januari 100 juta sampai Mei 100 juta, maka kan diakumulasi dari total 500 juta. Maka di bulan Juninya dia anggap aja 1 juta lagi, maka 600 juta. Maka di bulan Januari sampai Mei itu nggak dikenakan pajak ya? Iya, betul Pak. Januari sampai Mei karena 500 juta tidak dikenakan pajak, Bapak bayar pajaknya mulainya untuk yang masa Juni itu, Pak. Jadi masa Juni itu tadi 600 dikurangi 500 ya, Bu? Masa Juni, tergantung masa Juninya Bapak berapa. Kalau memang Juninya penghasilannya 600, ya Pak ya, betul ya. 600 atau 100 dulu, Pak. Jadi gini, Januari 100, Februari 100, Maret, April, Mei 100 semua. Kan sudah 500 juta nih, Pak. Ya. Januari sampai Mei sudah tidak dikenakan pajak lagi, sudah lupakan. Nah, Juni penghasilannya 100 lagi nih. Nah, Bapak tinggal bayar aja 100 juta dikali 0,5% untuk yang Juni. Oke. Iya, tangkap ya Pak. Kalau yang saya tadi bilang dikurangi itu kan karena dalam 1 bulan bisa ada 2 perhitungan Pak. Contoh tadi kan Januarinya 300, Februari 400, betul ya Pak ya. Nah, mecah 500-nya ini kan waktu di Februari, betul ya Pak ya.
Januari 300, Februari kan 400, total kan 700 juta nih Pak, Januari tambah Februari. 700 dikurangi 500 juta. Jadi yang Februari ini omsetnya 400 juta, tapi yang kita bayar pajaknya atas omset dari 200 juta saja. Karena 200 sisanya itu masih free, Pak. Karena kan Januari 300 ditambah 200 juta Februari yang free, total sudah 500. Nah, 200 juta Februari sisanya itu yang dikenakan pajaknya. Ini jelas ya, Pak ya, maksud saya ya. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Pak Ardiansyah, terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang lain, monggo Bu, kalau ada pertanyaan bisa untuk menulis di chatroom atau langsung bisa unmute untuk langsung bertanya kepada narasumber kita. Nah, apabila Bapak Ibu yang lain sudah tidak ada pertanyaan, monggo untuk bisa join di room 5 yang membahas mengenai harta dan warisan. Karena sudah dibuka. Monggo Bu, silakan. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, Ibu Diana. Iya, Ya, betul. baik. Mungkin untuk sesi room ini sudah bisa saya akhiri ya, Bu ya? Iya, bisa Oke. Pak. Ini apa mungkin sisanya ini kita bantu memindah atau gimana ya Pak ya? Boleh. 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 Nah, oke. Apabila Bapak dan Ibu sekalian sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih kepada Ibu Diana yang memberikan materi yang luar biasa, dan terima kasih juga kepada peserta di room 1. Semoga bisa memberikan pencerahan, memberikan panduan dalam melaporkan SPT dengan benar. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Terima kasih, Ibu. Saya izin untuk bisa memindahkan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk Pak Ardiansyah rekamannya bisa kami nanti akan share di YouTube, Pak. Jadi bisa untuk subscribe akun YouTube kita IKPI SBY, Pak. Saya tulis aja di chat room ya, IKPI SBY. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ini mindahnya gimana ya? Kak bantu pindah aja, Bram. Ini loh, Iya. bisa. Di mana? Di breakout room-nya, Pak? Oh, oke. Oh iya, ya kelihatan ya. Oke. Thank you ya, Dina. Thank you. Thank you, Bram. Ini stop recording ya, Diana, berarti aku ya? Oh ya, sudah bisa stop. Tak stop ya?